Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat Swarga Loka dan Mandu TV Nusantara, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian yang mungkin cukup melelahkan. Jumpa lagi dengan saya, Intan Permata. Senang sekali nih bisa menyapa kalian kembali pada program andalan kita, yakni Sedep, seputar dialog kependudukan. Nah, pada episode kali ini kita lagi-lagi akan membahas tentang administrasi kependudukan. Tentunya dengan narasumber yang sudah sangat kompeten di bidang kependudukan ini. Telah hadir bersama kita Kepala Disduk Capil Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Reddy Kusuma MA. Selamat malam Bapak Reddy Kusuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, supaya tidak panjang-panjang nih Pak manggilnya. Panggilannya siapa Bapak? Ready saja. Bapak Reddy ya, siap Bapak Reddy. Pada malam ini Pak, mungkin kita bisa membahas tentang layanan kependudukan pada area Gerbang Kertasusila. Mungkin bagi Sobat Swarga Loka yang belum tahu, area Gerbang Kertasusila itu apa sih? Jadi akronim nih dari area Surabaya Raya. Jadi ada Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Panjang ya Pak ya. Termasuk di dalamnya ada Sidoarjo. Nah, membahas tentang administrasi kependudukan ya Pak ya. Sidoarjo, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, di Disduk Capil Sidoarjo itu ada program apa saja, dan juga pada Rakornas nih Dukcapil Prima 2023, lalu tepatnya pada tanggal 24 hingga 26 Oktober itu kan baru saja digelar di Palembang ya Pak ya. Bagaimana juga tindak lanjut dari Disduk Capil Sidoarjo? Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dukcapil, Sobat Swarga Loka, dan Sobat Mandu TV Nusantara dimanapun berada. Tentu apa yang disampaikan Mbak Intan tadi, kalau kita berbicara urusan adminduk itu ada dua ruang lingkup ya. Pendaftaran penduduk, kemudian ada pencatatan sipil. Mencatat atas pelaporan peristiwa kependudukan dan mencatat atas peristiwa penting. Nah, salah satunya adalah terkait dengan identitas kependudukan. Kami di Disduk Capil itu punya kewajiban untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu punya dokumen kependudukan mulai dari lahir sampai meninggal. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana hasil Rakornas kemarin di Palembang, tentu ada 4 poin sebenarnya. Yang pertama, searah dengan kebijakan nasional, bagaimana kita mendukung terkait dengan penguatan dinamika kependudukan digital ya, khususnya terkait dengan pelayanan publik. Kemudian bagaimana yang kedua adalah penguatan terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ya. Apakah itu kualitas SDM-nya perlu ditingkatkan, infrastruktur, pemanfaatan data, keamanan data, jaringan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dukungan anggaran. Dan yang terakhir itu yang memang poin sangat vital sekali adalah dukungan Dukcapil untuk suksesnya pemilu 2024. Nah, ini yang memang perlu nanti kita bahas lebih dalam lagi Mbak Intan. Mungkin sementara itu Mbak Intan. Baik. Untuk mensukseskan pemilu 2024. Nah, salah satu syarat pemilu itu kalau tidak salah ya Pak ya, itu harus mempunyai KTP. Nah, untuk membuat KTP elektronik ini kan harus ada perekaman ya Pak ya. Betul. Nah, itu bagaimana nih Disduk Capil Sidoarjo membuat kebijakan tentang perekaman KTPL? Ya, betul. Jadi sekarang itu kan sudah ada kemudahan-kemudahan ya. Tidak perlu lagi ada bersyarat pengantar RT RW dan sebagainya. Cukup kalau bisa melakukan perekaman, cukup bawa fotokopi kartu keluarga. Itu bisa langsung. Kalau di kami di Sidoarjo itu ada 20 titik. Di Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur, di Mini MPP Kecamatan Sukodono, 18 kecamatan di Sidoarjo, ada 20 titik. Silakan bawa fotokopi kakak saja. Tetapi kami juga punya program layanan Ghost to School yang jemput bola ya, ke seluruh sekolah-sekolah, baik sekolah maupun di pondok pesantren, di yayasan yang memang perlu dilakukan perekaman. Jadi sekarang sifatnya sangat mudah sekali. Nanti tinggal mekanismenya adalah proses pencetakannya. Karena proses perekaman KTP elektronik itu tidak harus berusia 17 tahun dulu. 16 tahun bisa kami sasar untuk kita lakukan perekaman.
Tetapi pencetakannya adalah nanti pada saat berumur 17 tahun. Kalau kaitannya nanti dengan pemilu, tentu kami harapannya pada saat 14 Februari 2024 harus kita cetak. Harus kita cetak. Karena kami Dukcapil harus memastikan masuk di hari itu. Harus masuk di hari itu. Mungkin itu ya, baik. Ya, jadi usia 16 tahun itu sudah bisa melakukan perekaman. Sudah bisa melakukan perekaman. Lalu ketika yang bersangkutan ini berusia 17 tahun, itu di mana dia bisa mengambil KTP fisiknya, Pak? Ya, sebenarnya tergantung di 20 titik itu ya. Kalau misalnya memang dia. Tetapi kalau misalnya itu dilakukan secara kolektif ke sekolah, maka konsekuensinya kita juga yang melakukan proses itu di sekolah, pengambilan KTP-nya gitu ya. Jadi sebenarnya simpel sekali, termasuk bagaimana masyarakat yang disabilitas misalnya yang harus dilakukan perekaman, termasuk masyarakat yang lansia kemudian ODGJ atau mungkin dia posisinya ada di rumah sakit karena memang tidak bisa ke tempat layanan, ya kami harus hadir. Pencetakan, perekaman, cetak KTP-nya kami hantar. KTP-nya kami hantar. Itu yang memang harus dilakukan oleh Disdukcapil. Tentu memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan sebaik mungkin. Baik, setuju Bapak. Lalu untuk kebijakan Dukcapil Goes to School, itu mekanismenya seperti apa? Apakah sekolahkah yang mengajukan ke Disdukcapil Sidoarjo atau Disdukcapil yang Sidoarjo melakukan pencatatan sekolah mana aja nih yang mau diikutin layanan jebol? Ya, kami punya program kegiatan. Yang pertama, kami harus memastikan di database itu sudah ada by name by address gitu ya. Sekolah kalau di Sidoarjo ada 310 sekolah swasta dan negeri, kurang lebih tanggungan kita 15.000 sekian ya. Baik. Kami harus datangi itu sesuai dengan itu. Kemudian bisa saja sekolah-sekolah yang tidak masuk di 310 itu misalnya atau memang sudah dilakukan perekaman sebelumnya melakukan membuat permohonan kembali surat pada kami. Maka kami nanti agendakan setelah mekanismenya secara urutan ya, sesuai urutan. Karena jadwal itu kan terus bergerak. Kami 3 kali seminggu. 3 kali seminggu di sekolah ya. Jadi petugasnya itu ada petugas khusus jemput bola gitu ya Pak ya. Nah dalam satu hari itu bisa berapa sekolah Pak? Atau dalam kalau kami satu hari itu hanya satu sekolah. Ya, tetapi mekanismenya tidak hanya perekaman KTP saja, tapi dengan aktivasi IKD. Nah, karena di sekolah itu termasuk guru-gurunya itu kan pasti sudah punya KTP. Banyak sekolah siswanya itu yang sudah 17 tahun dan sudah punya KTP. Itu kami sasar, sehingga langsung 2 manfaat kita dapat. Ya, bisa jadi langsung 2 dokumen kita dapatkan ya Pak ya. Nah kalau yang melakukan rekaman ini apakah juga bisa langsung aktivasi IKD juga Pak? Itu tergantung dari posisi PRR ya. Kalau dia PRR siap cetak tidak ada masalah, tapi kalau belum tidak bisa. Jadi harus tapi kami berharap itu harus nunggu. Memang ada perubahan jeda waktu ya. Kalau dulu masih siap terdistribusi dengan siap terpusat, tapi prinsipnya sudah semakin baik, semakin valid. Siap terpusat, betul. Lalu jadi kalau sekolahan nih ada sekolah baru yang mau mengajukan layanan perekaman KTPL Dukcapil Goes to School itu, jadi bisa bersurat dulu ke Disdukcapil Sidoarjo seperti itu ya Pak ya. Nanti pihak Dukcapil akan membuatkan jadwal. Lalu saya lihat di ini Pak websitenya Dukcapil Sidoarjo, selain layanan perekaman KTPL terdapat pula pemutakhiran akta kelahiran. Ya. Itu seperti apa Pak? Jadi begini, pemutakhiran akte kelahiran itu kalau kami analogkan itu kan penerbitan kutipan kedua ya akte kelahiran. Contoh misalnya beberapa saat yang lalu ada permohonan pemutakhiran akte kelahiran kutipan kedua itu karena dia mau sekolah ke luar negeri. Karena kalau di sekolah ke luar negeri dia minta yang ada barcode-nya. Padahal dulu akte kelahirannya kan tahun 80 kan belum ada barcode ya, barcode kan barusan. Ya, kemudian karena posisinya mungkin kesalahan redaksional, konsekuensi itu otomatis dia akan berbarcode. Kemudian yang ketiga karena hilang atau rusak. Monggo saja kita siap untuk memfasilitasi itu ya. Jadi tidak ada masalah mekanismenya. Saya pikir banyak kemudahan lah. Berbeda dengan adanya Perpres 96 2018. Itu semuanya sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sangat mudah sekali.
Sangat mudah sekali. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait ada kendala adminduk ini bisa diselesaikan semua ya Pak, insya Allah. Insya Allah bisa. Termasuk pemutakhiran akta kelahiran. Lalu perekaman di sekolah itu apakah hanya terbatas siswa dan siswi kakak Sidoarjo, atau bisa misalnya nih kadang kan ada yang rumahnya Surabaya tapi sekolahnya di Sidoarjo, atau khusus warga Sidoarjo saja Pak? Ya, jadi begini, ada kebijakan adminduk itu yang pertama yang sangat mudah sekali adalah rekam dan cetak luar domisili. Oh baik. Jadi kami tidak membeda-bedakan. Bahkan banyak, misalnya di daerah Tari itu banyak justru orang Mojokerto yang sekolah di Sidoarjo, atau sebaliknya orang Tari sekolah di Mojokerto. Tapi pada saat program itu dijalankan di sekolah itu kami sasar semua. Tidak ada masalah. Oh, kamu bukan orang Sidoarjo, tidak boleh. Tidak begitu. Karena memang amanatnya Dukcapil seluruh Indonesia itu bisa melakukan rekam dan cetak luar domisili. Banyak yang ke kami justru prosesnya tidak rekam, tetapi melakukan pencetakan KTP, ya karena hilang atau rusak, karena dia kuliah misalnya di Umsida Sidoarjo, kebetulan dia dari NTT, kehilangan KTP, kami bantu untuk proses pencetakan. Kalau dia belum merekam ya kita bantu untuk proses rekam sama cetak. Jadi semuanya bisa. Jadi melakukan rekaman pun diperbolehkan ya Pak ya? Iya. Biasanya mahasiswa ya Pak ya, mahasiswa banyak kegiatan, bawa aneh juga banyak, terus KTP-nya hilang, rumahnya jauh, jadi di Sidoarjo juga melayani. Nah untuk tempatnya, rekaman dan juga cetak ulang ini apakah juga di 20 titik atau titik tertentu? Ya, kalau di 20 titik itu kan posisinya untuk 18 kecamatan kan ini khusus untuk sesuai masyarakat domisili yang bersangkutan. Ya. Jadi misalnya kecamatan Sidoarjo, ya sudah kecamatan Sidoarjo, dia tidak bisa mencetak atau merekam di luar kecamatan Sidoarjo, misalnya candi dan sebagainya. Tapi kalau di mall pelayanan publik, di Kartimul, kemudian di mini MPP bisa dilakukan, dan itu bisa nasional. Bisa nasional. Ya, jadi disarankan ke MPP. Kalau ke MPP itu. Mall MPP itu mall pelayanan publik ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang bingung masih sama dengan Siola. Sama dengan Siola, istilahnya sama MPP. Untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus atau yang lansia belum melakukan perekaman atau bikin KTPL itu, layanannya datang ke rumah kah atau ditempatkan di satu tempat atau bagaimana? Iya, jadi kami punya inovasi namanya peduli Dilan, peduli disabilitas, ODGJ dan lansia, orang dengan gangguan jiwa dan lansia. Memang itu adalah sarana kita untuk memastikan bahwa masyarakat berkebutuhan khusus kita pastikan juga punya dokumen kependudukan, terutama KTP ya. Karena dengan dia punya KTP, identitas, maka semua bantuan sosial, fasilitas kesehatan itu bisa didapatkan oleh yang bersangkutan. Jadi tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi. Mekanismenya gampang. Kita sudah bekerja sama dengan RT RW, misalnya stakeholder yang lain, desa, kelurahan, siapapun yang melaporkan kepada kita, kami akan turunkan tim untuk melakukan perekaman langsung di rumahnya. Kediaman. Jadi KTP-nya juga kami akan antar sehingga kita pastikan. Dan banyak sekali kalau di Sidoarjo itu justru beberapa kali kami harus perekaman di Rumah Sakit Karangmenjangan, Dr. Stomo gitu ya. Betul ya. Karena memang kebetulan dia memang lupa tidak melakukan perekaman KTP di 2010, 2012 jeda itu, sehingga dia punya KTP lama dan mungkin tidak pernah dipakai ya, sehingga yang berbenturan dengan instansi atau lembaga vertikal. Tapi pada saat dia sakit, kemudian ada di rumah sakit, harus diminta KTP-nya itu. Baru ternyata warga Sidoarjo. Teman-teman rumah sakit konfirm kita lewat rumah sakit Sidoarjo, kami akhirnya kan turunkan tim ke sana. Baik. Saya pikir tidak ada masalah. Baik. Itu salah satu itu ya Pak ya, kendala dan solusi juga ya terkait layanan adminduk ini. Sekiranya Pak Reddy bisa cerita juga nih, kira-kira apa saja sih kendala yang dialamin oleh Dukcapil Sidoarjo dalam melakukan pelayanan adminduk, tepatnya pada saat melakukan perekaman KTPL ini? Ya, kalau ini konteksnya dengan ODGJ ya. ODGJ itu perlu kesabaran full itu. Bukan hanya adik-adik mahasiswa yang sabar, orang tua yang sabar, tapi tim kami juga harus full sabar juga, karena perekaman untuk ODGJ itu butuh waktu antara setengah jam sampai 3 jam. Baik. Ya, kadang-kadang diajak ngerokok dulu, ya kan, diajak ngopi dulu. Pendekatan dulu. Iya betul. Tapi kalau sudah kami
kemudian dia bawa parang, ya lari juga. Kan pernah kamera kami rusak itu gara-gara itu, ya kan, sehingga kami antisipasi. Jadi sekarang kami didampingi oleh selain keluarga juga dari pihak desa. Oh baik. Ya, dari desa atau misalnya dari teman-teman SLRT dan dari PKH Dinsos ya. Sehingga mengantisipasi itu. Tapi prinsip kami pendekatan dulu. Tapi kalau misalnya memang hari itu tidak bisa, ya konsekuensi di lain waktu. Di lain waktu. Kadang-kadang dikunci pintu. Lalu dikunci, masa pintunya mau didobrak juga gitu kan ya. Jadi banyak cerita menarik. Nah, kemudian kalau terkait dengan yang lain, ada salah satu di Sidoarjo itu namanya Dusun Pucuan ya. Dusun Pucuan itu belum terakses internet. Ya. Sebenarnya dia masuk di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, tapi posisinya di agak ke pesisir pantai. Jadi kalau kita jalan pakai perahu itu 1,5 jam, tapi kalau naik sepeda motor itu melewati tambak-tambak itu 1 jaman. 1 jam. Jadi kalau sudah hujan tidak bisa dilewati itu tambak, licin sekali. Becek ya. Becek. Sehingga kami di sana hanya bisa melakukan layanan manual. Tapi alhamdulillah kemarin spot untuk internet itu sudah difasilitasi oleh Kominfo. Baik. Ya, oleh Kominfo. Pada saat kami ke sana tahun kemarin itu masih belum, tapi alhamdulillah kemarin di 2023 awal itu sudah difasilitasi, sehingga kita pastikan meskipun dusun terpencil masyarakatnya punya dokumen kependudukan. Ya. Bagaimana Pak terkait respon masyarakat terkait dokumen kependudukan ini? Kan kalau misalnya kita berbicara tentang stigma masyarakat gitu ya Pak ya, berurusan dengan pemerintahan mungkin kesannya sedikit ribet, habis itu aksesnya juga aku harus ke ini dulu nih, ke kelurahan dulu nih, harus ke MPP dulu nih. Nah kan ada masyarakat yang beberapa mungkin masih belum tahu ada layanan jemput bola loh, ada Dukcapil Goes to School, ada Peduli Dilan. Nah pada saat Bapak membuat program ini, itu bagaimana sosialisasinya? Apakah langsung mendatangi satu-satu atau seperti apa Pak? Ya, jadi pertama kami punya Goes to School ya. Kemudian kami punya Peduli Dilan. Kami ada namanya JBT Sayang, Jemput Bola Terpadu Sayang. JBT Sayang ini ada paket akte kelahiran, ada paket akte kematian, ada paket pindah. Baik. Kemudian informasi layanan dan aktivasi IKD. Baik. Nah, di Goes to School juga ada aktivasi IKD. Kemudian di Peduli Dilan langsung 3-in-1. 3-in-1-nya begini. Jadi dia rekam, dia punya KK atau update KK, kemudian ada KTPL dan pencetakan biodata. Pencetakan biodata. Nah, kalau warga atau masyarakat berkebutuhan khusus disabilitas itu kalau di KK dan KTP kan tidak muncul. Dia disabilitas ragam disabilitasnya apa? Bisa muncul itu kalau dicetakkan biodata. Baik. Nah, biodata ini kan dalam satu bentuk kertas A4 ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi sekarang memang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan. Baik. Jadi ada namanya itu perekam biodata. Pencetakan biodata. Ya. Pencetakan biodata ini ada statusnya apa? Ragam disabilitasnya. Tunarungu, misalnya cacat fisik, mental atau cacat fisik dan mental itu ya. Khusus teman-teman disabilitas. Betul, disabilitas. Oh baik, jadi teman-teman disabilitas aja. Jadi sekiranya kalau memang ke tempat umum atau mungkin bepergian itu bisa membawa mereka biodata ya Pak ya. Sehingga semua instansi pelayanan publik paham bahwa ternyata karena ada kasus begini di Sidoarjo. Oke. Pada saat dia ke salah satu tempat layanan publik, dia punya nomor antrian, tapi dia tunarungu. Baik. Dan tidak ada layar yang menginfokan nomor sekian, tidak ada. Jadi dipanggil tidak dengar sampai semuanya sudah nangis dia. Aku kok udah dipanggil. Sudah dipanggil tidak tahu. Iya. Nah, oleh karena itu tentu ini perlu dicarikan solusi. Iya. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Dinas, kemudian dengan Dinas Sosial, dengan teman-teman SLB, pengelolaan UPT SLB ABK yang ada di Sidoarjo dan Dukcapil. Nah, coba nanti kita di Sidoarjo akan menerbitkan salah satu kartu namanya yang bisa dipegang oleh teman-teman disabilitas masyarakat berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. Sehingga pada saat yang bersangkutan masuk di area-area pelayanan publik, khususnya di Sidoarjo ya, Kabupaten Sidoarjo, tinggal menunjukkan kartu itu. Selain identitasnya apakah KIA dan KTP, ada kartu khusus gitu. Ada kartu khusus. Jadi tidak perlu bawa biodata. Kalau biodata kan cukup panjang besar ya, ada kertas itu. Itu yang kami akan gagas itu. Sehingga nanti kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah kabupaten, insya Allah semua pelayanan publik
yang ada di Sidoarjo bisa mengimplementasikan itu. Baik, insya Allah. Semoga secepatnya ya Pak ya. Terkait paket hemat atau paket lengkap itu tadi juga ada KK, ada KTP, dan juga ada pencetakan biodata. Itu apakah dalam satu hari itu langsung jadi semua ketiganya atau harus antri dulu Pak? Yang pertama kalau itu perekaman tergantung PRR ya. Baik. Kalau itu bisa langsung kami cetakkan langsung ya. Tapi biasanya karena jaraknya kan jauh, Iya. jaraknya jauh. Posisinya biasanya sore hari atau besoknya paling lambat sudah kami antar. Baik. Kalau kakaknya hilang Pak, kalau kakaknya hilang terus kakaknya masih yang lama belum ada QR kodenya, itu bagaimana Pak? Ya kalau kakak hilang kan regulasinya kan ada sket polsek gitu ya, ada sket polsek karena itu memang harus dicukupi. Tapi kalau misalnya dia mau update ke yang berbarcode sekalian update sekalian update juga bisa. Nah, betul. Update data itu karena banyak sekali masyarakat itu yang tidak paham atau tidak mengerti bahwa justru update status apakah pendidikan, apakah status perkawinan dan sebagainya harusnya selalu diupdate, terutama di pendidikan ya. Saya yakin banyak mungkin di teman-teman adik-adik mahasiswa yang di sini ada juga yang melakukan, ternyata dia belum update itu, masih belum tamat SD, belum SD sederajat. padahal sekarang sudah pendidikan terakhir itu kan misalnya SMA Ya. misalnya. Itu perlu dan itu dinamis jadi untuk kakak. Jadi agak berbeda kebijakannya kalau misalnya penerapan sonasi. Ya, tidak bisa betul sonasi tidak bisa 1 tahun. Kalau update kakak itu dinamis, kapan saja diupdate boleh. Boleh. Jadi kalau di regulasi Admindo tetap itu bisa dilakukan. Iya. Update kakak itu yang paling dinamis itu memang Betul. pendidikan dan status perkawinan ya Pak. Ya. Termasuk golongan darah ya. Golongan darah juga ya. Kadang kan ada yang pada saat perekaman itu belum tes ya Pak. Belum tes golongan darah juga ada. Nah itu juga bisa diupdate ya Pak ya. Ketika dia udah tes deh masa nggak ada keterangan golongan darahnya apa gitu. Bisa juga ya Pak ya. Bisa. Oh baik. Nah kalau misalnya biasanya nih yang paling banyak ditanyakan itu terkait ganti foto pada saat melakukan perekaman itu. Mungkin ya Pak ya pada saat di sekolah gitu kan, beliau ini yang bersangkutan foto KTP pakai seragam. Sekiranya lupa nggak cuci muka dulu habis main sepak bola gitu. Terbitlah itu kungus-kungus istilahnya ya Pak ya. Nah itu apakah nanti ketika dia sudah dewasa, misalnya udah mahasiswa, udah lumayan cakep nih atau sudah bekerja, itu bisa ganti foto Pak? Prinsip bisa. Prinsip Ya bisa. prinsip bisa, tapi tentu kami harus menerapkan selektif ya. Selektif. Kalau misal karena KTP ini kan berlaku seumur hidup ya. Iya. Kalau prinsip bisa kemudian semuanya minta ganti foto, selesai itu. Selesai. Ya, karena cetakan KTP yang dikeluarkan sejak tahun 2012 saja sudah ada kebijakan edaran Mendagri berlaku seumur hidup. Selama tidak ada perubahan elemen data ya tetap seumur hidup itu, meskipun ada masa berlakunya sampai 2017 tetap seumur hidup. Nah, kalau itu tiba-tiba ada kebijakan semuanya ganti foto, selesai itu. Jadi tentu kita harus selektif. Prinsip bisa. Contoh yang harus dilakukan penggantian misalnya contoh yang sebelumnya belum berhijab. Nah, konsekuensinya memang harus misalnya. Jadi ada skala-skala prioritas lah. Tapi sekali lagi prinsip ganti foto bisa. Tapi selektif ya. Iya. Jadi teman-teman itu yang paling banyak ditanyakan mungkin di Surabaya juga, Sidoarjo juga pastinya ya. Itu tentang masalah ganti foto ini, itu secara prinsip tuh bisa kok, nggak serta-merta nggak bisa ganti foto kan saya udah berhijab ini gimana. Bisa kok, coba datang aja ke tempat pelayanan, nanti akan ada mekanismenya dan juga ketentuannya seperti apa. Baik Pak, tidak terasa nih waktunya sisa 4 menit Pak. Mungkin Pak Reddy ini ada yang mau disampaikan atau preambul aja buat sesi kedua ini membahas tentang apa? Ya, kalau kami prinsip hanya menghimbau ya kepada seluruh sobat Dukcapil, sobat Swarga Loka dan sobat Madu TV Nusantara dimanapun berada ya. Silakan urus layanan Admindo itu tanpa melalui perantara, itu saja. Tanpa melalui perantara, jadi bisa diurus sendiri kan mudah sekali ya Pak ya. Bisa secara langsung atau bisa dengan fasilitas online. Fasilitas online plafon Dukcap. Iya, kalau di Cirebon. Baik. Nah,
kita di sesi 2 ini bisa nih membahas tentang plafon Dukcapil itu seperti apa. Mungkin sebagai gambaran aja, plafon Dukcapil itu bisa kita mengajukan warga Sidoarjo khususnya itu melakukan permohonan terkait dokumen kependudukan melalui plafon Dukcapil ini. Nah, untuk layanannya ini apa aja Pak? Mungkin bisa dikasih kisi-kisi Pak. Ya, sebenarnya simple. Kalau di Surabaya kan ada Kelampit KEC ya, ada. Sama di sana juga ada kelahiran, kematian, kemudian perkawinan, perceraian, kemudian KK, KTP gitu ya, kemudian laporan peduli dilan. Kami ada sekitar 10 ya, 10 jenis layanan. Tapi 8 layanan utama itu, kemudian 2 untuk peduli dilan dan informasi dan konsultasi gitu ya. Baik. Konsultasi juga bisa melalui plafon Dukcapil, Pak? Prinsip hanya sebatas menginformasikan saja. Misalnya contoh dokumennya itu tidak diterima via email gitu ya. Posisinya melalui itu, sehingga nanti teman-teman akan melakukan respon cross check, nanti kemudian langsung melakukan masuk untuk dilakukan respon pengiriman ulang. Baik. Nah, jadi tapi ada mekanisme kanal-kanal di medsos kita juga, ya, kanal-kanal di medsos kita. Media sosialnya Dukcapil Sidoarjo apa aja nih Pak? Sobat Surga Loka, ini siapa tahu yang kepo nih mau tahu ini apa aja sih kebijakan di Dukcapil Sidoarjo? Ya, selain ada di website kita, kemudian ada di IG, ada di Twitter, ada di Facebook gitu ya. Lengkap ya Pak ya? Betul. Dan kami juga melakukan live Instagram itu setiap hari Jumat. Live Instagram setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat. Dan itu sebagai sarana menerima saran, masukan dan aduan, sama seperti Dukcapil Sapa Masyarakat. Ya. Tapi yang memang rutin live Instagram setiap Jumat itu. Tapi kalau yang Dukcapil Sapa Masyarakat biasanya kami sebulan sekali dengan momen permasalahan. Ini insya Allah nanti 2 minggu lagi nanti kami akan live juga. Live Instagram. Kami mencontoh Surga Loka. Mencontoh Surga Loka. Ya. Jangan sampai Surabaya bisa, kenapa Sidoarjo tidak? Kita kan tetangga ya Pak ya? Tetangga Surabaya Raya. Surabaya Raya. Harus begitu, harus sharing. Transfer knowledge ya. Ya, betul. Juga nanti saya masih ini Pak, penasaran beberapa program lainnya juga selain tentang plafon Dukcapil ini ada apa saja, lalu peduli dilan dan juga tentang perekaman KTPL ini. Meskipun satu topik nih ya teman-teman ya, perekaman KTPL, tapi itu masih banyak nih tarikannya. Karena prinsipnya memang setiap warga itu kan harus mempunyai dokumen kependudukan, tapi di samping itu juga ada kendala-kendala yang mengiringi gitu ya Pak ya. Mungkin yang KTP-nya hilang atau bagaimana. Nah, untuk info lebih lanjutnya teman-teman jangan kemana-mana, pantengin terus, saksikan di sesi selanjutnya. Tetap dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Reddy Kusuma selaku Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo. Pembahasannya tetap sama, perekaman KTPL dan juga program inovasi dari Dukcapil Sidoarjo. Pak Reddy, gimana Pak? Sudah siap lagi nih lanjut ke sesi 2? Silakan, siap. Nah, membahas tentang ini Pak, perekaman KTPL. Kita tadi sudah berbicara banyak nih tentang program apa saja sih yang dimiliki oleh Dukcapil Sidoarjo, juga bagaimana sih sasaran perekaman KTPL di Sidoarjo. Nah, berbicara tentang target Pak, per tahunnya itu kira-kira berapa target perekaman KTPL? Ya, jadi begini, kalau terkait dengan target, kami kan punya database di SIA itu ya. Target untuk 2023 adalah perekaman 99,4%. Baik. Nah, dan alhamdulillah untuk Sidoarjo sekarang sesuai dengan hasil laporan per 31 Oktober dari DP3AK Provinsi, itu kita sudah tembus di 101,31%. Artinya tidak hanya penduduk usia 17 tahun, tetapi di bawah itu juga kami rekam. Yeah. Sehingga bisa melebihi dari 100%. Nah, ini terus harus kita jaga konsistensinya. Nah, kalau kita misalnya seminggu 3 kali keluar turun ke lapangan, jangan sampai tidak turun, karena nanti akan berpengaruh kepada capaian target. Nah, itu harus terus konsisten.
Jadi kaitannya juga dengan konsistensi ya Pak ya. Betul. Nah ini sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak tentang rekaman KTPL, nanti akan ada telepon interaktif. Kita juga membuka telepon interaktif bagi warga seluruh Jawa Timur beserta penonton TV Nusantara ini di lingkup Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Itu bisa telepon ke nomor di bawah ini, akan ada nindiran teksnya nanti ya. Nah itu kita juga terbuka ya Pak ya untuk menjawab pertanyaan tentang Admindo. Oke Pak, kita lanjut ke tadi targetnya sudah mencapai 101. Wah itu banyak sekali ya Pak, ya katanya 100 loh. Jadi kelebihannya itu pasti di bawah 17 tahun yang kita rekam. Usia 16 tahun itu tadi ya. Jadi usia sekolah ya Pak yang banyak. Nah untuk lansia itu juga apakah banyak Pak yang belum melakukan rekaman? Jadi begini, dengan program kita Peduli Dilan itu sasarannya kan itu ya, karena kita harus memahami bahwa lansia, ODGJ, kemudian disabilitas itu yang memang tidak bisa ke tempat-tempat layanan, kami harus memastikan kita harus turun. Ya. Dan itu memang perintah beliau Pak Bupati. Sehingga kami coba kemas dengan namanya Peduli Dilan itu. Nah, Peduli Dilan ini ternyata animonya cukup banyak. Cukup signifikan perkembangannya. Mulai 2019, 2020, kenaikannya hampir 100%. 2021, 2022. Nah, puncaknya itu di 2022 kami mendapat top 33 Kopublik Jawa Timur tentang inovasi Peduli Dilan itu. Ini terus kami giring. Artinya kami harus memastikan semakin sedikit atau sudah tidak ada lansia, ODGJ, kemudian disabilitas yang tidak memiliki dokumen itu kan semakin bagus. Ya. Artinya masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo itu sudah bisa dipastikan sudah memiliki dokumen. Tapi apabila ada yang belum, segera laporkan kepada kami. Karena kami tidak mungkin akan tahu segalanya, ya. Tentu kami harus butuh partisipasi dari seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, tingkat desa dan semuanya. Mungkin itu ya, Mbak Irta. Ya. Nah, ini kan tadi sudah membahas tentang Peduli Dilan gitu, inovasi Peduli Dilan ini sampai segitunya loh petugas-petugas di Dukcapil Sidoarjo ini pedulinya ke masyarakat itu sampai disamperin ke kediaman rumahnya untuk melakukan rekaman, utamanya teman-teman yang ODGJ itu melakukan pendekatan dulu, istilahnya PDKT dulu ya Pak ya. Kalau mau syuting film itu supaya bondingnya dapat gitu ya, PDKT dulu, diajak ngopi dulu. Tujuannya itu apa toh Pak? Kenapa kok getol banget nih untuk melakukan inovasi-inovasi? Iya, kita yang pertama kan begini, kita menjadi ASN, ya. Kita menjadi tenaga kontrak, apapun itu selama itu adalah untuk kemaslahatan, karena apa? Niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Dan di Dukcapil itu sarana sebenarnya. Kalau kita dengan niat ibadah, sarana untuk mencari pahala di situ. Karena tidak semua orang pada saat masuk di Dukcapil itu akan bisa bersikap seperti itu, tapi dibentuk oleh di Dukcapil, ya. Sehingga insya Allah kalau niatnya seperti itu, ya dia akan melayaninya dengan tulus. Melayani dengan tulus. Kalau ini sudah tulus, kemanapun ditempatkan, misalnya kalau harus ke lapangan, ke desa pucuan dan sebagainya, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Saya pikir suatu saat akan kembali ke kita. Ya, sama insya Allah. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, ini pinter Pak Intan ini. Kan bawa Iya. Jadi memang ketulusan dalam melakukan tugas itu sangat penting ya Pak ya. Karena itu juga di Dukcapil berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat ya Pak ya. Oke baik, kalau tadi kan sudah berbicara tentang kendala sambil menunggu telepon nih Pak, ada cerita lain kah tentang suka duka gitu di Dukcapil Sidoarjo itu seperti apa dalam melakukan pelayanan? Ya, jadi begini, kami itu dulu itu pelayanannya kan di kantor Dukcapil ya, Jalan Sultan Agung 23. Wah, ini ada telepon. Bisa langsung diangkat? Bisa diangkat Pak ya. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Silahkan. Itu saya mau bertanya, selamat pagi, terkait dengan perkenalkan, nama saya Valentina, saya dari Brebes Sidoarjo. Jadi begini,
Saya izin bertanya terkait, saya dulu kan Kristen, terus kemudian saya itu Islam, jadi saya mualaf. Nah, tetapi KTP saya itu sebelumnya itu belum berhijab. Nah, sekarang saya itu mau berhijab. Itu bagaimana kait prosedurnya foto KTP? Nah, Apakah bisa diganti jadi yang sebelumnya belum berhijab terus diganti jadi berhijab? Begitu. baik Mbak Valentina, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Jadi pertanyaan terkait ganti foto ya Mbak ya, dari yang sebelumnya belum berhijab sekarang jadi berhijab, seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab Bapak? Ya, terima kasih Mbak Valentina ya. Saya bersyukur Mbak Valentina sudah melewati proses mulai dari menjadi mualaf dan sekarang berinisiatif untuk mengganti KTP. Jadi sebenarnya simpel, silakan ajukan permohonan KTP itu melalui plafon Dukcapil. Nah, nanti dari plafon Dukcapil itu akan ada tanda terima. Tanda terima itu yang dibawa langsung ke MPP di bagian penggantian foto. Nah, nanti langsung akan dilayani penggantian foto. Baik. Jadi bisa di dua ini ya Pak, platform ya Pak, bisa online di plafon Dukcapil. Ya, jadi begini, kalau penggantian foto itu kan mekanismenya dia harus direkam ulang, difoto ulang, kemudian langsung dicetak. Dia akan langsung dicetak. Kemudian cetaknya kan tentu harus memakai KTP elektronik ya. Untuk sementara memang belangko aman, prinsip belangko aman, tetapi memang untuk Sidoarjo itu masih ada daftar tunggu cetak yang ya cukup banyak yang harus diselesaikan, kurang lebih sekitar 10.000. Ya, tapi prinsip sesuai dengan arahan Pak Dirjen Dukcapil, belangko aman, kami terus setiap minggu akan melakukan pengambilan KTP. Ya, selama ini mekanismenya, ritmenya mencetak di MPP maupun di 18 kecamatan, tentu ada skala prioritas juga untuk proses penggantian TV, penggantian foto, ya penggantian foto, sehingga semua proses permohonannya kami khususkan di plafon. Baik. Sampai ini betul-betul di Sidoarjo normal. Sama dengan yang di Surabaya sudah normal, sudah seperti biasanya lagi nanti akan. Kami butuh waktu, yang penting ada jaminan sampai dengan pemilu 2024 insya Allah aman. Sudah selesai, betul. Ya. Enggak saja, silakan saja Mbak Valentina, silakan buka di plafon Dukcapil ya. Ya. plafon.sidoarjokap.go.id. Baik. Jadi Mbak Valentina bisa langsung nih berangkat OTW atau langsung klik plafon Dukcapil di website saja kah atau ada aplikasinya Pak? Langsung di website bisa. Langsung di website ya Pak ya. Baik. Jadi seperti itu Mbak Valentina, karena tadi teleponnya sudah terputus. Semoga cukup menjawab untuk Mbak Valentina dan juga teman-teman Swarga Loka, sobat Madu TV Nusantara yang masih kebingungan ya Pak ya. Gimana sih cara ganti foto di KTP? Saya pengen kelihatan yang berhijab, kan gak enak kelihatan auratnya gitu ya. Pada saat di tempat umum gitu ya Pak ya. Oke, bisa sambil menunggu telepon yang lain mungkin bisa dilanjutkan Pak tadi penjelasannya. Iya, jadi begini. Jadi kalau dulu itu di kantor kami itu kalau menerapkan bisnis proses itu tidak ketemu. Karena kantor kami di Jalan Sultan Agung itu sangat sempit. Baik. Ya, sehingga di awal 2019 itu akhirnya muncul mall pelayanan publik di Timur, sehingga secara bertahap semua layanan kami itu kita pindah ke MPP sampai terakhir di November 2021 tepatnya perekaman KTP yang terakhir ada di kantor itu kami pindahkan lagi semuanya ke MPP. Biar memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Sidoarjo. Sehingga kalau di sana itu kan semua sarana prasarannya lokal, ya sama dengan yang Surabaya. Sehingga relatif untuk di kantor itu sifatnya hanya untuk legalisir dokumen yang memang dokumen lama, kemudian konsultasi yang memang sangat penting, itu saja. Baik. Sehingga ini sesuatu, dan proses itu pemindahan itu juga butuh tenaga ekstra, kesabaran ya, jadi memang butuh komitmen bersama, baik dari sisi internal, dukungan dari eksternal, dari pemerintah kabupaten dan juga dari teman-teman bapak-bapak dari DPRD. Baik. Alhamdulillah ini bisa kita wujudkan di 2021 itu. 2021.
Itu anu sih berapa yang kami alami gitu ya. Jadi perubahan frontalnya di situ kalau di Dukcapil Sidoarjo. Tidak mudah memang, tapi insya Allah bisa dilaksanakan. Baik, insya Allah bisa dilaksanakan dan selalu ada solusinya ya Pak ya. Lalu untuk ini Pak, strateginya Dukcapil Sidoarjo nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap admin Duk, bagaimana Pak? Ya, yang pertama tentu sosialisasi dan edukasi menjadi poin penting ya, yang harus kita lakukan di setiap kesempatan. Karena kalau Dukcapil ini memang bukan urusan dasar, tapi menjadi dasar dari semua pelayanan. Ya. Ini menjadi salah satu nomor tunggal, identitas tunggal ini khusus yang memang harus dilakukan dan bisa dipakai oleh semua instansi pelayanan. Nah, oleh karena itu tentu di setiap momen kesempatan kami harus melakukan itu, menyampaikan itu. Selain kami punya kanal-kanal media sosial. Kemudian yang kedua kita harus selalu turun ke lapangan. Jangan sampai kita hanya di belakang meja, kemudian kami tidak tahu kondisi di lapangan. Karena justru dengan sosialisasi, dengan ada yang di medsos, di lapangan itu justru untuk menyeimbangkan persepsi masyarakat. Karena kalau Dukcapil itu pelayanannya berbeda dengan layanan publik yang lain. Kalau Dukcapil itu kalau penduduknya 2 juta, ya sudah melayani 2 juta penduduk. Kalau Surabaya penduduknya 3 juta, ya melayani 3 juta penduduk. Mulai dari dokumen mulai akhir sampai meninggal. Nah, itu harus kita terus lakukan proses. Baik. Mohon izin Bapak, ada telepon lagi. Bisa kita angkat ya. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Dengan siapa di mana? Halo, pagi Mbak. Kenalin, jadi saya Galo dari Sidoarjo. Jadi saya mau tanya, kebetulan itu tetangga saya itu ada yang kayak ODGJ gitu loh Mbak. Nah itu tuh sering lalu lalang gitu di depan rumah, kan tetangga. Jadi keluarganya itu kayak pernah cerita kalau mau dibawa berobat gitu ke rumah sakit. Tapi pas konsultasi di rumah sakit itu katanya terkendala sama identitas orangnya. Itu orangnya kira-kira bisa punya identitas nggak ya Mbak, nanti kayak KTP gitu bisa dibikinkan nggak ya kalau orangnya kayak gitu? Baik, jadi rumah tetangga Mbaknya ini di dekat rumah Mbaknya ya, jadi warga Sidoarjo memang ya? Iya, Sidoarjo, orang Sidoarjo. Baik, bisa langsung dijawab Pak. Mau ditunggu ya Mbak ya jawabannya ya, jangan dimatikan dulu. Ya, terima kasih Mbak Galuh ya, tadi mendengar di Swarga Loka dan di Madu TV Nusantara. Jadi begini, kami harus memastikan kalau di situ yang bersangkutan itu memang tinggal sama keluarganya, saya pastikan alamatnya lengkap, pasti punya kartu keluarga. Kalau sudah punya kartu keluarga, kami akan pastikan melalui biometrik ya. Kalau misalnya dia belum melakukan perekaman, kami akan coba biometrik, apakah dari sidik jari dan sebagainya. Kalau dipastikan yang bersangkutan belum punya KTP elektronik, kami akan lakukan perekaman langsung di rumah. Ya, silakan Mbak Galuh, bisa langsung Mbak Galuh, karena yang tahu persini Mbak Galuh, atau bisa melalui petugas desa. Silakan bermohon kepada kami atau Mbak Galuh sendiri yang bermohon, tapi nanti dilampirkan kartu keluarganya. Kami akan cek dulu di database. Kalau misalnya ternyata sudah melakukan perekaman, kalau sudah melakukan perekaman langsung kita cetakkan KTP-nya. Tapi kalau belum, kami akan datangi yang bersangkutan ke rumah yang bersangkutan dan langsung kita lakukan perekaman di rumah yang bersangkutan. Ya, monggo, terima kasih ya informasinya. Cuman tadi tidak disebutkan di daerah mana ya. Monggo Mbak Galuh, kami tunggu permohonannya ya, sesegera mungkin. Kami akan turunkan tim ke sana. Ya, jadi begitu Mbak Galuh, apakah sudah cukup menjawab? Dan kalau boleh tahu nih, di daerah mana Mbak Galuh ini tinggalnya? Saya di Gedangan Mbak. Di Gedangan. Di mana? Di desa mana? Samudra Tap. Oh, desa Kertajen. Oh ya, desa Kertajen ya. Iya. Ya. Di desa Kertajen, bisa langsung menghubungi pihak desanya ya Pak ya? Iya. Bisa dilaporkan. Atau bisa ke, nanti nomor saya bisa di-share, boleh. Oh, baik. Nanti permohonannya nanti bisa dibuatkan permohonan saja secara tertulis, boleh, atas nama keluarga.
yang bersangkutan, kemudian kirim fotokopi KK-nya, nanti kami akan turunkan tim ke sana. Ya, siap. Ya. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi bisa minta tolong diinfokan nih ke keluarga tetangga yang bersangkutan itu. Atau Mbak Galuh sendiri juga bisa ya Pak sebagai tetangga. Atas nama keluarga, karena tentu harus pengetahuan keluarga. Ya, sepengetahuan keluarga juga. Awalnya kita udah tahu ada apa ini. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Galuh? Ya Mbak, sudah nanti saya itu informasikan ke keluarganya yang bersangkutan aja. Iya, juga semoga keluarganya nonton ya Mbak ya. Nanti bisa ditunjukin nih Mbak videonya nih Mbak, waktu dijawab langsung oleh Pak Kadisnya nih Mbak. Ya Mbak, siap. Nah, terima kasih Mbak, selamat malam. Terima kasih. Ya, saya izin tutup ya. Ya, jadi seperti itu Pak. Memang kendala di lapangan itu cukup banyak. Nah, ini Mbak Galuh ini justru menurut saya sebagai bentuk kepedulian ya Pak ya, terhadap tetangganya gitu kan. Kayak setiap kali kami melakukan sosialisasi, minimal yang 5 hari 3 kali itu kami harus sampaikan itu. Kalau ada keluarga, ada tetangga, kemudian ada kenalan yang memang berkebutuhan khususnya ODGJ segala macam, Ya. itu selalu kami sampaikan. Baik, jadi jangan khawatir nih Sobat Warga Lokal dan Madu TV, seluruh masyarakat Indonesia itu jalan-jalannya betul lagi Pak. Mana telepon nih Pak, bisa langsung diangkat ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ada yang bisa kami bantu? Saya Dewi dari Sidoarjo. Selamat malam maksudnya, mohon maaf. Iya, gimana Mbak Dewi? Ini jika saya ada pengaduan atau ada yang ingin ditanyakan seputar Adminduk, bisa menghubungi kemana ya? Apa ada nomor atau policy yang bisa dihubungi? Baik, bisa langsung jawab Pak? Ya. Baik. Jadi Mbak Dewi, terima kasih ya. Jadi kalau pengaduan, seluruh pejabat Dukcapil itu siap menerima itu. Nanti tolong nomor HP saya bisa, ya. Boleh. Tapi di kanal-kanal medsos kita juga ada sebenarnya. Kami punya call center 112, kami punya layanan pengaduan nomor telepon, kemudian bisa di medsos kita. Boleh, silakan saja. Atau pada saat setiap hari Jumat itu ada live Instagram, bisa juga. Moga nanti bisa dicatat nomor telepon saya ya Mbak Dewi ya. Ya, nanti kita cantumkan di bawah Pak ya. Boleh, nanti Nama silakan. itu. Terima kasih ya Mbak Dewi. Ya, terima kasih ya Mbak Dewi. Ini bisa juga kalau misalnya Mbak Dewi pengen langsung interaksi sama petugasnya, bisa melalui live Instagramnya. Instagramnya apa Pak? Mohon izin. Sidoarjo ya. Dukcapil Sidoarjo, bisa dicari di Instagram ya Mbak ya. Tiap Jumat ya Pak ya. Ya. Setiap Jumat bisa ikut live-nya. Baik. Begitu Mbak Dewi, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup. Makasih. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam. Baik Pak. Ya. Jadi tadi membahas tentang itu layanan aduan. Ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengadukan tentang kebutuhan dokumen Adminduknya, bisa WA ke Bapak langsung, bahkan boleh. Mantap ya, teman-teman bisa WA Pak Kadisnya langsung loh. Selain itu juga ada live Instagram ya Pak ya. Live Instagram, bisa telepon ke 112. Di website juga bisa, di lapor website SPAN juga bisa, bisa. gitu kan. Di lapor apa Pak? Di lapor SPAN. Lapor SPAN namanya. Karena langsung dibawa kendalinya ke Menpan RB. Baik. Dan di Instagram bisa, di Facebook juga bisa. Monggo silakan saja. Baik. Ya. Ini Pak. Lalu selanjutnya saya masih penasaran nih Pak, tentang respon masyarakat tadi terkait dokumen Adminduk dan juga tentang layanan Adminduk ini. Ketika Bapak sosialisasi, itu sosialisasinya langsung di berbagai titik kah, atau dikumpulkan jadi satu di mana kah, atau melalui Zoom, atau bagaimana Pak? Ya, itu semua mekanisme cara sudah kami lakukan ya. Tapi yang jelas di setiap minggu itu 3 kali kami turun di Ghost to School. Kami harus lakukan sosialisasi dulu. Sekaligus sosialisasi ya? Betul. Setelah ini dilakukan perekaman dan aktivasi KD, kemudian di JBT Sayang juga sama. JBT Sayang. Desa-desa juga kami lakukan itu. Kemudian juga pada saat
momen diaktifasi IKD, karena kami juga harus turun karena capaian target IKD kami kan masih cukup rendah, masih 4%. Baik. Karena kalau targetnya 25% itu ya kami harus berjuang keras ini terus-terusan ya kan. Nah, itu selalu kami sampaikan selain di kanal-kanal medsos kita ya. Baik. Dan setiap momen kesempatan rapat-rapat koordinasi dengan OPD-OPD terkait dan stakeholder harus kami sampaikan. Ini kesempatan kita untuk menyampaikan itu. Dokumen Adminduk ini seperti inilah. Dokumen Adminduk seperti ini. Ada kemudahan-kemudahan. Termasuk juga dengan instansi vertikal. Baik. Apakah itu dengan Kementerian Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan yang lain. Baik, jadi banyak ya opsinya Iya. selain sosialisasi. Lewat itu bahkan pada saat kumpul dengan OPD lain dan juga instansi vertikal pun dilakukan Betul. sosialisasi ya Pak ya. Baik. Selanjutnya nih Pak, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya Pak ya. Ada plafon, ada peduli Dilan, ada juga perekaman KTPL, ada JBT Sayang. Saya pengen tahu lebih dalam, JBT Sayang itu singkatannya apa dan juga itu bisa diakses di mana Pak? Ya, jadi JBT Sayang itu adalah Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang. Sayang itu Sidoarjo yang Gemilang. Sidoarjo yang Gemilang. Tagline-nya Pak Bupati kami gitu ya, Sidoarjo yang Gemilang. Jadi memang semua OPD itu harus membuat inovasi yang bisa langsung menyentuh kepada masyarakat. Ya. Poinnya Dukcapil adalah di situ. Jadi paket akte kelahiran 3 dokumen langsung keluar, paket akte kematian 3 dokumen langsung keluar, paket pindah 2 dokumen langsung keluar. Gitu ya. Kemudian aktivasi IKD. Jadi yang melakukan proses layanan Adminduk kami haruskan juga melakukan aktivasi IKD. Oh, diwajibkan. Ya harus. Kalau tidak seperti itu tidak akan capaian kita tidak akan bisa. Jadi harus ya. Selama dia memang mempunyai HP Android, iPhone dan sebagainya ya. Ya, termasuk layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu banyak sebenarnya, terutama khususnya di akte kematian karena banyak masyarakat itu. Ada telepon lagi Pak. Mohon maaf kepotong ya Pak ya. Mohon izin. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ada yang bisa kami bantu? Kak, saya Rini dari Prambon Sidoarjo. Prambon. Saya mau bertanya. Ya, silakan Kak. Jadi nenek saya ini berusia 80 tahun. Ya, Terus kemarin waktu BPJS itu tidak bisa. Dan ketika saya datang ke MPP, ditemukan bahwa NIK-nya itu ganda. Jadi ada 2 NIK. baik. Terus dua-duanya ini ternyata rekam KTP. Kalau seperti itu bagaimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Bisa langsung dijawab ya Pak ya. Ini durasi kita singkat, jadi bisa jawab Ya, singkat. terima kasih Mbak Dewi ya. Tolong nanti hubungi saya langsung. Silakan di-share nomor kakaknya sehingga kami pastikan KTP neneknya bisa kami cek ulang. Dan itu memang harus kami hapus salah satunya. Kalau baik. itu memang sudah terhapus, solusi keduanya adalah kami akan lakukan perekaman. Kalau memang itu harus dilakukan perekaman ulang. Solusinya hanya itu ya. Nanti tolong share ya. Nanti kami akan share nomor HP. Ya. Nanti biar bisa ada tindak lanjut sesegera mungkin itu. Terima kasih ya Mbak Dewi. Iya Mbak, jadi nanti akan kami share untuk nomornya Bapak Kadis langsung Pak Reddy. Jadi Mbaknya bisa langsung menghubungi beliau melalui WA, melalui WA. Jadi nanti bisa Keluarga sama KTP-nya. iya kirimkan kartu keluarga beserta KTP-nya. Baik Mbak, apakah sudah cukup menjawab? Jadi saya nunggu nomor WA-nya ya. Betul, nanti akan kami kirim ya. Mohon ditunggu secepatnya ya Mbak. Ya baik. Baik, terima kasih banyak ya Mbak. Ya, selamat malam. Dah. Baik Pak, waktu kita tinggal 2 menit bisa penutupan Pak. Pesan-pesan untuk masyarakat, sobat warga lokal, Madu TV dan seluruh warga Indonesia, khususnya warga Sidoarjo. Silakan. Jadi yang pertama tentu ini semuanya ya, semua sobat Dukcapil, sobat warga lokal, sobat Madu TV Nusantara dimanapun berada, karena konteksnya adalah di perekaman KTP, silakan segera lakukan perekaman KTP bagi yang memang sudah berusia 17 tahun, 16 tahun pun boleh ya.
Tetapi konsekuensinya pada saat nanti di 14 Februari 2024 dia sudah berusia 17 tahun. Silakan lakukan perekaman. Selain kami lakukan jemput bola, di 20 titik layanan bisa dilakukan proses perekaman. Kami akan pastikan bahwa khususnya masyarakat Sidoarjo itu mempunyai identitas kependudukan khususnya KTP. Sehingga diharapkan pada saat pemilu bisa juga melakukan proses sesuai yang ada di hati nuraninya. Karena untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik untuk kita. Mungkin itu, tapi kami berharap begini. Dukcapil tentu banyak kekurangan. Tentu kami juga punya komitmen untuk terus berbenah terkait dengan itu. Mungkin itu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Redi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, kesempatannya. Sudah jauh-jauh hadir ke studio Swarga Loka yang berlokasi di Surabaya ini. Terima kasih Sobat Swarga Loka, Sobat Madu TV sudah setia menyaksikan kami dari sesi pertama hingga akhir sesi kedua ini. Mohon maaf apabila sekiranya terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf ya Pak ya apabila ada kepeleset kata gitu ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat, prima dan juga sukses selalu. Sekali lagi selamat beristirahat Sobat Madu TV dan Swarga Loka. Pantengin terus media sosial kita ada di YouTube dan juga IG. Pantengin juga live Instagramnya Dukcapil Sidoarjo untuk mengetahui info-info tentang admin Duk di Sidoarjo. Follow kami ya di YouTube dan juga di Instagram. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Intan Permata dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom.